Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran. Saya percaya apapun situasi hidupmu hari ini, biarkanlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan langkah hidup kita sekalipun kita mengalami banyak godaan dan tantangan. Mari kita siapkan hati kita, kita mohon kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Bacaan dan permenungan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan melalui setiap firman-Nya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong dan membantu kita agar iman kita dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam melihat kebaikan Tuhan kita. Dalam bacaan pertama kitab Yeremia, Yeremia menyebut bahagia orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Pertanyaan buat saya dan Anda renungkan. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam setiap kesibukan kita, dalam setiap suka duka hidup kita, apakah kita setia mengandalkan Tuhan kita dalam kehidupan kita? Kalau kita mengandalkan Tuhan, ingat, kita diberkati. Dan Tuhan selalu memberi kita apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun saat ini dia sedang dirundung kemalangan, dia sedang dirundung duka cita, tapi dia percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita cuma debu. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita bekerja sama dengan Tuhan agar kita tidak cepat putus asa ketika kita mengalami kegagalan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya
Kita punya Allah yang tidak akan pernah melupakan kita kalau kita mau selalu dekat dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Yesus, Engkaulah andalanku. Dalam doa kerahiman ilahi, kita mengatakan, Yesus, Engkau andalanku. Siapa lagi? Hanya Dia andalan kita. Sambil mengatakan, Engkau andalanku Tuhan, aku percaya padamu. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, untuk membersihkan dosa-dosa saya, agar saya mau melanjutkan perjalanan hidup menjadi manusia baru, dari hari ke hari, untuk mengikuti Engkau dan mengandalkan Engkau dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kemudian dikatakan tadi, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu ia seperti orang yang tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Itu orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang selalu ketakutan, orang-orang yang selalu berputus asa dan tidak mau bangun, itulah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita mau lari kemana, Bapak Ibu? Kita mau kayak manusia super hebat. Ketika ada persoalan, mau lari kemana kalau bukan mengandalkan Tuhan? Maka jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, atau mengandalkan kekuatan yang lain, lalu melupakan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka celakalah kalau orang hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan dirinya atau kekuatan-kekuatan duniawi. Kita akan menghasilkan buah berlimpah kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan dunia, kita pasti akan kecewa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang subur dan segar, sekalipun kita dalam keadaan yang kering, atau dalam persoalan, atau dalam permasalahan yang berat, kita akan tetap punya harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan terus mengalami jatuh bangun, ya, kegembiraan, penderitaan dalam hidup. Tapi jangan sampai kita melupakan orang-orang lain. Kalau kita bilang kita susah, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Kalau kita bilang kita ini miskin, masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sambil mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berbagi dengan orang lain. Sedikit yang Anda miliki sangat berarti bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Maka mari dalam masa Prapaskah ini, kita juga berjuang untuk memberikan yang kita miliki. Entah pikiran, tenaga, harta, tidak perlu banyak. Sedikit tapi dengan keikhlasan hati, maka akan berbuah bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita andalkan Tuhan. Kita tidak usah takut akan penderitaan kita. Mari kita terus berbagi sekalipun kita mengalami kekurangan. Maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita berikan dengan keikhlasan hati. Kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang hidup di tepi sungai. Daunnya tidak akan pernah layu karena dia memperoleh sumber air kehidupan. Kita juga kalau dekat dengan Tuhan, situasi seberat apapun, kita tetap diteguhkan karena kita dekat dengan sumber keselamatan itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan dalam bacaan pertama hari ini, saya percaya kita mau terus mengandalkan Dia dan mengatakan, Yesus, Engkaulah andalanku. Maka mari kita siapkan hati kita untuk
berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami segera dalam penyerahan diri pada kehendak-Mu, dan sadarkanlah kami dari sikap yang menghamba kepadamu, sebab Engkau satu-satunya asal dan tujuan hidup kami. Tuhan, bantulah kami, agar kami selalu bersandar pada kuat kuasa-Mu, agar kami selalu datang kepadamu, karena Engkau sumber kekuatan kami. Berikanlah kami semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang secukupnya. Angkatlah segala ketakutan kami, karena Engkau Tuhan, andalan kami selama-lamanya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini dan seterusnya, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.